yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Olivia dari kelas 11 TKJ 1 akan melanjutkan menjelaskan modul 3 mengenai networking model. Definisi networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Definisi: sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, pada gambar ini kita dapat lihat perbedaan. Nah, sebelumnya adanya OSI model, proses komunikasi data masih mulai belum terstruktur sehingga lebih sulit dikelola dan berpotensi menimbulkan masalah dan komunikasi. Setelah OSI model diterapkan, proses komunikasi menjadi lebih teratur karena dibagi menjadi 7 lapisan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Dengan pembagian tersebut, proses pengiriman data menjadi lebih mudah dipahami, lebih efisien, dan lebih terorganisir. Nah, saat ini terdapat 2 model jaringan yang paling dikenal, yaitu OSI model atau TCP model. OSI model umumnya digunakan sebagai acuan pembelajaran karena strukturnya lebih lengkap dan mudah dipahami. Sementara itu, TCP model lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern karena lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan internet saat ini. Nah, OSI model dikembangkan oleh Internet Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur komunikasi data agar perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa networking model merupakan standar yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer karena komunikasi data menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan dapat digunakan oleh berbagai perangkat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan kumpulan protokol yang menjadi dasar komunikasi di internet. Model ini dikembangkan oleh United States Department of Defense atau DoD yang dirancang lebih sederhana dibandingkan OSI model. Pada awalnya, TCP/IP terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Namun dalam beberapa materi pembelajaran, model TCP/IP sering digambarkan menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Perbedaannya hanya ada pada layer paling bawah, yaitu data dan physical yang dipisah menjadi 2 lapisan.
Nah, contohnya pernah kita pelajari adalah IP addressing. Ya, IP ini merupakan singkatan dari Internet Protocol, yaitu protokol bekerja pada Internet Layer atau Network Layer untuk memberikan alamat dan mengirimkan paket ke tempat tujuan yang benar. Nah, ada fungsi utama OSI model, yaitu pembantu dalam memahami dan merancang sistem jaringan yang kompleks, mengoptimalkan interoperabilitas. Membantu dalam memahami dan merancang sistem jaringan yang kompleks, mengoptimalkan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan yang berbagai vendor, mengidentifikasi dan merancang masalah pada lapisan spesifik dalam komunikasi jaringan. Bagaimana sih cara kerja jaringan TCP/IP? Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layar. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP model akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Sebagai contohnya saat ini, mengirim sebuah file kepada teman kita, file tersebut tidak akan dikirim sekaligus. File akan dipecah menjadi beberapa bagian paket kecil dikirim melalui jaringan lalu disusun kembali menjadi file yang sama seperti aslinya. Ketika sudah sampai di perangkat si penerimanya, jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, proses ini seperti mengirim paket melalui jasa ekspedisi. Barang akan dikemas, diberi alamat tujuan, dikirim melalui jalur tertentu, kemudian diterima dan dibuka oleh penerima atau kondisi utuh. Selanjutnya kita lihat di sini perbandingan struktur model OSI model dan TCP/IP model. Nah, pada OSI model terdapat 7 layer, yaitu ada physical, data link, network, transfer, session, presentation, dan application. Sedangkan pada TCP/IP 4 layer, yaitu ada application, presentation, dan session digabung menjadi application layer, kemudian transport internet dan internet network dan akses. Nah, sementara pada TCP/5 LAN, network akses terpisah menjadi data dan fisikal sehingga jumlahnya menjadi 5 layer. Struktur TCP dan IP model. Yang pertama, application layer. Lapisan aplikasi melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan, protokol HTTP, VTP, SMTP, dan lainnya. Selanjutnya, sebagai contoh, saat kita membuka browser seperti Google Chrome dan mengetik alamat www.google.com, browser akan mengirimkan HTTP atau HTTPS request ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut. Data mengirimkan kembali ke HTTP respon yang berisi halaman web. Setelah itu, browser akan mengelola data tersebut hingga akhirnya halaman website dapat ditampilkan di layar kita. Sebagai contoh, kita akan buka browser. Kita akan ketik YouTube. Lalu kita enter. Nah, di sini browser akan mengirimkan HTTP atau HTTPS request ke server YouTube. Server kemudian merespon permintaannya. Nah, permintaan tersebut akan mengirimkan HTTP respon yang berisi halaman web yang kita minta, itu bisa menampilkan halaman YouTube. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan Cisco Networking Model, Cisco Networking Academy. Kita akan cari dulu.
ini kita sudah masuk ke Cisco Networking Academy. Beberapa halaman atau materi di Cisco Academy memerlukan akun dan hak aksesnya. Jika kita belum login atau tidak memiliki izin, server akan menolak permintaan kita atau meminta kita untuk melakukan login terlebih dahulu. Jadi bukan berarti websitenya tidak aman, tapi karena halaman tersebut memang bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, transfer layer, lapisan transfer, mengatur mengirimkan data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama, TCP dan UDP. Selanjutnya kita akan membahas tentang Transmission Control Protocol atau bisa disebut TCP. TCP adalah protokol yang berorientasi pada koneksi. TCP memastikan setiap paket data dikirim secara berurutan. Pemeriksaan apakah ada paket yang hilang dan akan mengirim ulang jika terjadi kesalahan. Oleh karena itu, tersipil lebih andal dan cocok digunakan untuk aktivitas seperti membuka website, mengirim email, atau mengunduh file. Nah, tapi kekurangannya adalah prosesnya sedikit lebih lambat karena harus melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya sedangkan UDP atau Insert Datagram protokol adalah protokol yang tidak berorientasi pada koneksi UDP data tanpa melakukan pengecekan apakah semua paket telah diterima atau tidak. Karena itu proses pengirimannya lebih cepat, tetapi ada kemungkinan beberapa paket data hilang. UDP biasa digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video streaming, panggilan suara, dan game suara. Jadi perbedaan utamanya adalah TCP lebih mengutamakan keandalan, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih fokus kepada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utamanya menyediakan standar komunikasi pada jaringan dan internet. Terus menyederhanakan proses komunikasi data agar lebih efisien, lalu mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses melalui layer hingga perangkat yang berbeda tetap saling berkomunikasi dengan baik. Cara sederhananya, kita ketik alamat website dan browser meminta permintaan agar diproses melalui layar TCP IP. Setelah itu dapat dikirimkan melalui jaringan menggunakan TCP atau UDP. Dituliskan oleh Internet Protocol atau IP kemudian sampai ke server. Server akan mengirimkan respon kembali sehingga akhirnya halaman website data ditampilkan di layar pengguna. Kita lanjut saja. Nah, network atau network layer merupakan lapisan yang bertugas memberikan alamat logis berupa IP address pada setiap perangkat di dalam jaringan. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi IP addressing atau subnetting, setiap perangkat harus memiliki IP address yang unik agar dapat saling berkomunikasi. Nah, IP address berfungsi sebagai alamat tujuan ketika data dikirimkan melalui jaringan. Dengan adanya alamat yang berbeda pada setiap perangkat, paket data dapat dikirim ke tujuan yang benar atau tidak bertukar dengan perangkat yang lain. Nah, selanjutnya hanya terdapat satu contoh, yaitu addressing dan routing. Addressing adalah proses memberikan alamat IP yang unik pada setiap perangkat. Nah, sedangkan routing adalah proses menentukan jalur terbaik agar paket data dapat saling ke tujuan dengan cepat dan efisien. Sebagai contoh, jika PVC 1 ingin mengirim data ke PVC 2, terdapat beberapa jalur yang dapat dilewati. Router akan memiliki rute yang lebih efisien sehingga data dapat sampai lebih cepat. Hal ini mirip seperti saat kita menggunakan Google Maps. Aplikasi tersebut akan memilih rute tercepat, memilih tujuan dan router juga melakukan hal yang sama terhadap paket data. Selanjutnya kita akan data link dan physical layer.
Layer bertugas mengirimkan data antar perangkat yang berbeda dalam satu jaringan lokal. Layer ini merupakan MAC address yang sebagai alamat fisik perangkat. Pada data link layer juga terdapat project square atau VCS, frame check sequence, yang berfungsi mendeteksi kesalahan atau error detection pada frame yang diterima. Jika ditemukan kesalahan, layer ini mendeteksi, sedangkan proses pengiriman ulang biasanya ditangani oleh protokol lain seperti TCP. Sedangkan physical layer adalah lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan media fisik jaringan seperti kabel UTV, konektor RJ45, fiber optik, maupun sinyal nirkabel. Layer ini bertugas mengubah data menjadi sinyal agar dapat saling dikirim melalui media transmisi agar lebih mudah dipahami. Kita bisa mengibaratkan seperti mengirim surat ke MAC address diibaratkan sebagai identitas unik perangkat. Nah, IP address diibaratkan sebagai alamat tujuan rumah. Nah, sedangkan routing diibaratkan sebagai Google Maps yang memilih jalan tercepat menuju alamat tersebut. Sedangkan physical layer adalah jalan atau media yang dilewati agar surat dapat sampai ke tujuan. Nah, lanjut. Encapsulation dan decapsulation. Proses di komputer pengirim itu ketika data dipecah menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Pada setiap layar data akan ditambahkan informasi atau header sesuai dengan fungsi setiap layar tersebut hingga siap dikirim ke perangkat tujuan. Nah, sedangkan decapsulation adalah proses sebaliknya, yaitu proses di komputer penerima. Selain pakai data diterima, compiler akan membuka atau menghapus header yang telah ditambahkan sebelumnya hingga akhirnya data dapat disusun hingga menjadi file yang utuh seperti semula. Selanjutnya, nah, bisa kita lihat pada gambar proses encapsulation dimulai dari application layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Data link layer dan physical layer. Setelah itu data dikirim melalui media jaringan menuju perangkat di si penerima. Nah, dikirim di sisi penerima terjadi proses decapsulation, yaitu dimulai dari physical layer, transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Kemudian kembali lagi ke application layer hingga setelah semua proses selesai, data dapat digunakan oleh si pengguna. Pada proses encapsulation awalnya hanya terdapat data. Nah, kemudian pada transfer layer ditambahkan TCP header sehingga menjadi segmen. Selanjutnya pada network ditambahkan IP header sehingga menjadi paket. Lalu setelah itu pada data link layer ditambahkan frame header dan Taylor sehingga menjadi frame. Terakhir pada physical layer, frame diubah menjadi sinyal dan dikirim melalui media jaringan. Ketika data sampai di perangkat tujuan, proses decapsulation dilakukan secara terbalik. Header atau Taylor dibuka satu persatu hingga akhirnya kembali menjadi data yang utuh dan siap digunakan. Nah, berdasarkan proses tersebut terdapat beberapa istilah penamaan data pada setiap layar, yaitu transfer layer disebut dengan segmen,
Di network layer disebut paket dan data link disebut frame. Pada physical layer data dikirim dalam bentuk bit. Nah, kita ada contohnya. Seperti ini. Nah, yang ini pesannya. Nah, kalau ini encapsulation dan decapsulation. Sekian penjelasan modul 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.